Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan Sitorus, NPM 1904010056, Prodi Manajemen. Hari ini menjawab mata kuliah Strategi Pembangunan Sumber Daya Manusia. Pengertian strategi pengembangan sumber daya manusia adalah rencana jangka panjang atau rencana masa depan sebagai upaya untuk mempersiapkan karyawan agar dapat bergerak dan berperan dalam perusahaan sesuai dengan perkembangan dan perubahan suatu perusahaan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pengembangan sumber daya manusia adalah faktor internal. Faktor internal di sini mencakup keseluruhan kehidupan organisasi yang dapat dikendalikan baik oleh pimpinan maupun organisasi yang bersangkutan. Secara terinci faktor tersebut antara lain misi dan tujuan organisasi. Setiap organisasi mempunyai misi dan tujuan yang ingin dicapainya. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan perencanaan tersebut secara tepat, pelaksanaan kegiatan atau program organisasi dalam rangka mencapai tujuan ini. Diperlukan kemampuan tenaga sumber daya manusia, dan ini hanya dapat dicapai dengan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi tersebut. 2. Strategi pencapaian tujuan. Misi dan tujuan suatu organisasi mungkin mempunyai persamaan dengan organisasi lain, tetapi strategi ini untuk mencapai misi dan tujuan tersebut berbeda. Oleh sebab itu, setiap organisasi mempunyai strategi yang tertentu. Untuk itu, maka diperlukan kemampuan karyawannya dalam memperkirakan dan mengantisipasi keadaan di luar yang dapat mempunyai dampak terhadap organisasinya, sehingga strategi yang disusun sudah diperhitungkan dampak yang akan terjadi dalam organisasinya. 3. Jenis teknologi yang digunakan. Sudah tidak asing lagi bahwa setiap organisasi telah menggunakan teknologi yang bermacam-macam, dari yang paling sederhana sampai yang paling canggih. Hal ini diperhitungkan dalam program pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi tersebut. Pengembangan sumber daya manusia di sini diperlukan baik untuk mempersiapkan tenaga kerja guna mempersiapkan teknologi itu, atau mungkin terjadinya otomatisasi kegiatan-kegiatan yang semula dilakukan manusia. Faktor eksternal. Organisasi ini berada dalam lingkungan dan tidak terlepas dari pengaruh lingkungan luar di mana organisasi itu berada agar organisasi melaksanakan misi dan tujuannya. Maka ini harus diperhitungkan. Faktor-faktor eksternal organisasi itu, faktor eksternal tersebut antara lain kebijaksanaan pemerintah. Kebijaksanaan pemerintah baik yang dikeluarkan melalui perundang-undangan, peraturan-peraturan pemerintah, surat-surat keputusan menteri atau pejabat pemerintah, dan sebagainya adalah merupakan arahan yang harus diperhitungkan. 2. Sosial budaya. Faktor sosial budaya masyarakat tidak dapat diabaikan oleh suatu organisasi. Hal ini dapat dipahami karena suatu organisasi apapun yang didirikan untuk kepentingan masyarakat yang mempunyai latar belakang sosial budaya dalam suatu organisasi. Faktor itu diperhitungkan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di luar organisasi ini telah demikian pesatnya. Untuk itu maka organisasi harus mampu memilih teknologi yang tepat untuk organisasinya. Untuk itu maka kemampuan karyawan harus diadaptasikan dengan kondisi tersebut. Jawaban nomor 3. Mengapa manusia merupakan faktor produksi yang terpenting? Karena sumber daya manusia merupakan faktor produksi yang paling penting dari beberapa faktor produksi yang lain. Karena manusialah yang memiliki inisiatif
beberapa faktor atau ide, mengorganisasi, memproses, dan memimpin semua faktor produksi. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, kerja manusia adalah faktor produksi yang terpenting. 4. Bagaimana cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pengembangan karir? Jawabannya, dilakukan suatu training atau pelatihan merupakan langkah yang umumnya ditempuh oleh perusahaan untuk meningkatkan skill para karyawannya. Bisa juga dengan pendidikan, pembinaan, kesempatan, dan penghargaan terhadap karyawan yang lebih baik. 5. Seberapa besar pengaruh teknologi terhadap pengembangan sumber daya manusia? Sangat besar pengaruhnya. Dengan teknologi, maka sistem akan dapat terintegrasi di semua kantor atau perusahaan, sehingga akan dapat meningkatkan kecepatan dalam merespon sesuatu. Pihak manajemen pun akan dengan cepat mengetahui kondisi perusahaan tanpa harus berkunjung ke kantor cabang yang jauh dan membutuhkan biaya akomodasi. Demikian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.